Selamat pagi menjelang siang. Untuk promosi kesehatan pada neonatus, bayi dan balita adalah materi yang ke-15. Jadi untuk pertemuan nanti yang ke-16 adalah UAS, sehingga ini adalah pertemuan terakhir kita dalam artian di semester ini. Beberapa promosi yang dilakukan dalam menangani bayi baru lahir, contohnya ada 3 yang disebutkan, yaitu dalam pemberian ASI, kemudian mempromosikan vaksinasi, dan perawatan tali pusat. Dalam pemberian ASI, bidan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang pemberian ASI. Peran bidan dapat membantu ibu untuk memberikan ASI dengan baik dan mencegah masalah-masalah umum yang terjadi. Kemudian, peranan awal bidan dalam mendukung pemberian ASI adalah yang pertama, bidan harus meyakinkan bahwa bayi memperoleh makanan yang mencukupi dari payudara ibunya, yaitu ASI. Membantu ibu sedemikian rupa sehingga ia mampu menyusui bayinya sendiri. Artinya, bisa dengan cara kita memberikan penyuluhan, perawatan payudara, seperti itu. Kemudian, cara pengeluaran ASI, misalnya ada bendungan ASI juga kita harus tanggulangi. Kemudian, penyimpanan ASI pada ibu yang bekerja. Nah, itu sangat harus dipahami oleh bidan untuk bisa menolong ibu tersebut. Bidan dapat memberikan dukungan dalam pemberian ASI dengan cara yang pertama, membiarkan bayi bersama ibunya segera sesudah lahir selama beberapa jam pertama. Kemudian, mengajarkan cara merawat payudara yang sehat pada ibu untuk mencegah masalah umum yang timbul. Kemudian, membantu ibu pada waktu pertama kali memberi ASI. Dan kemudian menempatkan bayi di dekat ibu pada kamar yang sama, rawat gabung, memberikan ASI pada bayi sering mungkin, memberikan kolostrum dan ASI saja, dan menghindari susu botol atau susu formula dan dot empeng. Ada lagi yang kedua yang sering, yaitu mempromosikan vaksinasi. Di sini, imunisasi adalah usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh membuat zat anti untuk mencegah terhadap penyakit tertentu. Vaksin adalah bahan yang dipakai untuk merangsang pembentukan zat anti yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan ataupun per oral. Oke, tujuan imunisasi adalah agar tumbuh kembang terhadap penyakit tertentu. Kekebalan tubuh juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya terdapat tingginya kadar antibodi pada saat dilakukan imunisasi. Kemudian potensi antigen yang disuntikan, dan selanjutnya waktu antara pemberian imunisasi. Oke, selanjutnya adalah perawatan tali pusat. Di sini bidan juga berperan untuk melakukan promosi kesehatan berupa perawatan tali pusat. Artinya, bisa dengan cara mengajarkan melalui penyuluhan, melalui promosi kesehatan. Caranya bagaimana? Nah, ibu ini kita ajari caranya membersihkan area pusar dengan bola kapas yang lembut, kemudian juga dicelup dengan air matang ya. Kemudian juga tidak perlu menggosok maupun mendorong pusar, kemudian dikeringkan dengan handuk lembut. Kemudian ketika ibu tahu bahwa ada tetesan darah yang kemudian menghitam, ibu jangan panik, terutama di minggu pertama biasanya ada seperti itu. Karena pada saat ini pusar bayi yang baru itu biasanya tampak seperti luka. Kemudian jangan lupa untuk mengenakan popok dengan cara melipat bagian atasnya menjauhi pusar untuk menghindari rembesan urin mengenai pusar. Oke, tadi adalah beberapa contoh promosi kesehatan pada bayi baru lahir. Pada neonatus, pada bayi baru lahir, neonatus, dan pada balita. Sekian untuk presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.